Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru pendamping beserta anggota LCCM yang hadir pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, jadi kita langsung saja untuk pencabutan nomor lot penempatan di depan. Saat ini kita ada 16 peserta yang nantinya akan ada kita loading siapa yang tampil di babak pertama, babak kedua, dan babak ketiga. Baik, ada 2 sekolah yang belum ada informasi ke kami apakah hadir atau tidak. Berarti hari ini kita ada 14 sekolah yang ada di ruangan ini dan kita akan cabut lotnya dulu. Kita mulai dengan SMP Insan Cendekia Excellence. Silakan perwakilannya ke depan untuk mencabut nomor lotnya. Silakan ada diambil lotingnya, ambil 1. Ini dari Insan Cendekia Excellence. Baik, silakan kembali ke depannya. Selanjutnya SMP UT Arnahal. Silakan perwakilannya ke depan untuk ambil nomor lot. Buka di sini dan nomor lot ini nomor 8. Terima kasih. Selanjutnya SMP Insan Cendekia Harawang. Silakan perwakilannya ke depan. Selanjutnya SMP 1 250 Kota. Ya, SMP 1 Bogor. Silakan perwakilannya ke depan untuk mengambil nomor lot. Siap-siap SMPN 1 Kecamatan Payakumbuh. Ya, silakan ke depan SMPN 1 Kecamatan Payakumbuh. Ambil nomor lotnya 1. Ya, silakan ditinggalkan kembali nomor lotnya. 11 SMPN 1 Kecamatan Payakumbuh, Payakumbuh Kota. Selanjutnya SMPN 1 Payakumbuh. Silakan perwakilannya ke depan, diikuti dengan SMPN 3 Payakumbuh. SMP 1 Payakumbuh ya. Berapa nomornya? 5. Selanjutnya SMPN 4 Payakumbuh, nomor 3. Selanjutnya SMP Insan Cendekia Boarding School. SMP 4 Payakumbuh, nomor 6. 13. Ya, SMP Insan Cendekia Boarding School, silakan. Nomor 7, silakan ke sini. Selanjutnya SMP 1 Kursi Kambing. Siap-siap SMP 1 Islam, SMP Islam Rodatul Jannah Payakumbuh. SMP 1 Painan. Rodatul Jannah. Ya. Terakhir SMP 9 Payakumbuh, silakan ke depan. Benar. Ya. Ya, benar.
Baik, untuk komposisi hari ini dikarenakan konfirmasi kontak tidak dapat dihubungi juga, dan satu sekolah sudah memastikan untuk tidak menghadiri atau tidak bisa hadir pada hari ini. Berarti kita ada 14 sekolah untuk hari ini. Jadi ini akan ada posisi 554. Jadi untuk perempuan babak pertama di nomor SMP Insan Cendekia Haram di Rupa. Ya, Insan Cendekia Haram di podium A, SMP 3 Payakumbuh di podium 3 di podium B, SMP 1 Lubuk Singkapi di podium C, SMP 1 Payakumbuh di podium D, dan SMP 4 Payakumbuh di podium E. Baik, adik-adik silakan menempati podium yang telah disediakan oleh panitia. Baik, dari semuanya kami ucapkan selamat datang di podium. Namun sebelum kita lanjut ke bapak yang pertama, peraturannya di sini kita akan memilih nomor lot. Ya, kita loading soal untuk adik-adik tampil di sini, silakan pilih. Tapi cara memilihnya tidak akan kakak sebutkan nomornya, kita main bel. Ya, kakak itu dalam hitungan ketiga, tekan belnya yang lama. Ya, bel yang pertama akan berhak memilih nomor soal. Baik, 1, 2, 3. Ya, regu E silakan. Maaf, regu A. Regu E silakan. Nomor berapa? Soalnya 1 sampai 16. Silakan dipilih soalnya. Soal nomor 4. Oh, nak, ya. Baik, selanjutnya 1, 2, 3. Ya, regu A silakan nomor soal. Ya, silakan. Pakai mic-nya, pakai mic. Silakan pakai mic-nya ya, dari yang menunjukkan yang dari depan. Nomor soalnya berapa? Nomor 4 sudah terpilih. Nomor 3 untuk berulang. Baik, B, C, dan D. 1, 2, 3. Silakan cek pilih nomor berapa? Nomor 3 dan 4 sudah dipilih. Berapa? Nomor 2. Lebih keras kan volumenya ya, kalau mic-nya nggak terdengar, suara dia aja yang dikeraskan. Baik, selanjutnya yang terakhir, regu ada lagi 2 lagi ya, B dan D ya. 1, 2, 3. Ya, silakan D pilihnya. Nomor berapa? Suaranya keraskan. 12. Soal 12. Ada satu lagi. Ya, regu B nomor berapa? Nomor 10. Ya, sebentar. Regu apa? Regu B, B10. B10. Ya, 10. Nomor 4 nomor P, regu E. nomor 3 Nomor 3 regu. regu C nomor C nomor 2.
Baik, adik-adik sudah siap? Ya, di babak sekarang adik-adik kita ada peraturannya kan. Soalnya ada 7, benar nilainya 100, salah nilainya 0. Dan adik-adik harus menjawab dalam waktu 5 detik setelah soal dibacakan. Dan di sini tidak ada babak lempar, tidak ada babak rebutan. Jadi silakan adik jawab saja pertanyaannya ditujukan untuk rebunya masing-masing. Siapa tahu yang jawabannya benar dan poinnya bertambah. Bisa dipahami adik-adik? Baik, kita mulai dengan berdoa soal nomor 3. Pertanyaan sesuai Ya. sistemnya apakah seperti tahun lalu, jadi dari 3 seksi ambil nilai tertinggi, ataukah sekarang nanti ada finalnya lagi? Kalau tahun lalu kan cuma ambil nilai tertinggi, ada diadu lagi. Kalau sekarang kita ada final nanti, karena di sini ada 3 babak, kita final di akhir. Tapi finalnya hanya dalam bentuk babak rebutan. Sudah siap? Kita mulai dengan soal yang pertama. Sebutkan satu alasan Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban A, Lennon. Jawaban yang benar adalah keinginan mewujudkan persatuan atau kedaulatan utuh. Ya, sayang sekali 0 untuk kedua di soal pertama. Soal nomor 2. Sebutkan satu upaya diplomasi Indonesia untuk Irian Barat. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban salah, perundingan ke PBB. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 2. Aplaus dulu untuk peserta kita yang keempat. Soal nomor 3. Omo Hadra merupakan arsitektur tradisional di Nias Utara berbentuk titik-titik. Ya, waktunya habis, silakan Dewan Juri. Oval dan persegi padan. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 3. Kita lanjut soal nomor 4. Nama kawasan cagar budaya di Kabupaten Sleman adalah titik-titik. Bagaimana? Ya, 100 untuk kedua. Soal nomor 5. Siapa nama pendiri Museum Galeri Nasional? Ya, waktunya habis, silakan Dewan Juri jawaban yang benar. Tidak ada nilai nol. Jawaban benar Ibu Cahaya Supriatna. Ya, 0 untuk perguruan. Soal nomor 6. Biola yang digunakan oleh WR Supratman sebagai pelantun lagu Indonesia Raya disimpan di museum apa? Museum Pamuda. Bagaimana Dewan Juri? Benar nilai 100. Ya, 100 untuk perguruan. Soal yang terakhir untuk kedua. Aku sepokon dao ya rabe sore dori buflen sun bani dema
Bagaimana yang benar tadi? nilai 100. Ya, 100 untuk soal yang terakhir. Jadi total skor sementara untuk regu A 300. Aplaus dulu untuk peserta yang depan. Baik, kita lanjut ke regu B, soal nomor 10. Siap regu B? Ya, kita buka dulu nomornya. Siapa Dede? Regu B? Di sini kakak sarankan jawab saja apa yang terlintas, tapi jangan asal jawab. Ya, siapa tahu jawabannya benar dan nilainya 100. Baik, kita mulai dengan soal yang pertama. Apa tujuan pemilu? Apa tujuan utama pemilu 1955? Ya, silakan dilanjutkan. Tidak dijawab. Jawaban benar adalah memilih anggota DPR atau konstituante. Ya, sayang sekali 0 untuk regu B. Baik, adik-adik semuanya, andaikan ada tidak mampu menjawab, langsung bilang pas. Ya, agar kita lanjut ke regu berikutnya. Kita lanjut soal nomor 2. Apa ideologi yang ingin diubah PKI Madiun? Silakan dilanjuti, jawabannya benar. Tidak dijawab. Jawabannya adalah komunis. Ya, sayang sekali 0 untuk regu B. Soal nomor 3. Bangunan cagar budaya yang pernah menjadi kantor bea cukai tahun 1970 adalah titik-titik. Ya, silakan lanjuti jawabannya benarnya. Jawabannya benar adalah gedung Sumpah Pemuda. Ya, sayang sekali 0 untuk regu B. Tepuk tangan dulu untuk peserta yang ada. Soal nomor 4. Baju penari perempuan saat membawakan tari Lumense adalah titik-titik. Ya, silakan dilanjuti Skor jawabannya. 0. Jawabannya adalah Jokowi Ina-Ina. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 4. Kita lanjut soal nomor 5. Pada tahun 1983, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan bangunan bersejarah sebagai cagar budaya. Nama gedung tersebut adalah titik-titik. Ya, sayang sekali benar ini. Skor 0. Jawabannya adalah gedung Kebangkitan Nasional. Ya, 0 untuk regu B. Soal nomor 6. Apa nama hotel yang didirikan Lo Yingjo di gedung Kramat 106? Silakan dilanjuti. Skor 0. Jawabannya adalah Hotel Helsia. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 6. Soal terakhir, soal nomor 7. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Siapa pencipta lagu tersebut? Skor 0. Jawaban adalah Mutahan. Baik, sayang sekali untuk regu B di poin di sesi pertama poin 0. Kita lanjut ke regu C. Tepuk tangan yang meriah dulu.
Regu C siap? Kalau misalkan soundnya tidak berbunyi, keluarkan saja suara aslinya lebih keras agar terdengar jawabannya dari sama Dewan Juri. Baik, kita mulai dengan soal yang pertama. Apa nama konstitusi yang berlaku setelah pembubaran RIS? Waktunya habis, silakan Dewan Juri jawaban yang benarnya. Skor 0, jawabannya adalah UUDS 1950. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang pertama. Kita lanjut soal yang kedua. Apa hasil KMB terkait status Irian Barat? Indonesia diakui secara aktif dan dinilai sebagai negara berdaulat setelah pertama tahun 1900 Bagaimana Dewan Juri? Oke, jawaban salah, skor 0. Jawaban yang benar adalah dibahas 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 2 Regu C. Diperhatikan lagi soalnya baik-baik. Soal nomor 3. Satu orang pembantu di belakang dalam tari sedati disebut titik-titik. Baik, silakan Dewan Juri. Skor 0, jawabannya adalah Pemba. Sayang sekali 0 untuk soal yang ketiga. Kita lanjut soal yang keempat. Situs Candi Sambisari berada di Kabupaten titik-titik. Ya, waktunya habis. Silakan Dewan Juri. Skor 0, situs Candi Sambisari berada di Kabupaten Sleman. Ya, sayang sekali 0. Kita lanjut soal nomor 5. Tanggal dan tahun berapa Galeri Nasional Indonesia diresmikan oleh pemerintah? Silakan Dewan Juri. Skor 0, jawabannya adalah 8 Mei 1999. Ya, sayang sekali. Kita lanjut ke soal nomor 6. Seiring dengan perkembangan zaman, gedung Stovia dianggap tidak lagi representatif untuk digunakan sebagai tempat pendidikan dokter. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda membangun gedung baru di Salemba yang bernama Centrale Ziekenhuis yang sekarang bangunan ini dikenal dengan nama titik-titik. Bagaimana Dewan Juri? Jawabannya yang benar adalah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Ya, skor 0. Sayang sekali 0 untuk soal nomor 6. Kita lanjut ke soal yang terakhir. Rasa sayangi, rasa sayangi, dengan nona dari jauh rasa sayangi. Lagu ini berasal dari daerah mana? Skor 100. Ya, 100 untuk Regu. Ya, tepuk tangan lagi yang meriah untuk peserta kita yang depan. Kita lanjut ke Regu D. Regu D siap? Siap ya?
D. 1. Siap dulu deh. Kita mulai dengan soal yang pertama. Apa isi pokok dekret Presiden 5 Juli 1959? Silakan Juli, jawaban yang benar. Kornel yang sudah benar adalah pembubaran konstituante atau kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang pertama. Soal nomor 2. Tanggal berapa G30 SPKI terjadi? 10 September 1940. Silakan diulangi, Dewan Juri, silakan. Dewan Juri jawabannya ya. 30 September 1960. Jawaban salah. Yang benar adalah tanggal 30 September 1965. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang kedua. Kita lanjut soal yang ketiga. Lukisan dengan judul Cap Gomeh tahun 1940 adalah karya titik-titik. Masalah, Kornel, jawaban yang benar adalah S. Sujojono. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 3. Kita lanjut soal nomor 4. Wajah topeng digambarkan seram, berciri danawa dan setengah raksasa, bertaring bagian atas, mata sipit dan berwarna putih, menggambarkan pribadi yang suci. Adalah topeng titik-titik. Silakan dilanjut. Jawaban, Kornel, jawabannya adalah topeng sidang karya. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 4. Kita lanjut soal nomor 5. Museum Kebangkitan Nasional berada di sebuah kompleks bangunan peninggalan Belanda yang pernah digunakan sebagai tempat pendidikan kedokteran Bumi Putra, yaitu titik-titik. Sofia, silakan Dewan Juri. Jawaban benar nilai 100. Ya, 100 untuk Presiden. Soal nomor 6. Pada tanggal 4 September 1969, Gubernur DKI Jakarta mengajukan permohonan kepada Direktorat Purbakala dan Sejarah nomor 2163-G3-1969 untuk merevitalisasi bangunan purbakala atau bersejarah dalam wilayah DKI Jakarta sebagai bangunan monumen yang dilindungi undang-undang. Siapakah nama Gubernur DKI pada saat itu? Tidak ada jawaban. Kornel, jawaban yang benar adalah Gubernur Ali Sadikin. Ya, sama sekali 0 untuk soal nomor 6. Di soal nomor 7 ada lagu, kebetulan kami tidak hafal dengan nada, tapi kami bacakan juga liriknya. Angin mamiri kupasang, pitujoi tontongana, tusarwa takkan lupa. Lagu ini berasal dari daerah mana? Ya, lagunya angin mamiri kapasang pitujoi. Silakan Dewan Juri, jawaban yang benarnya. Jawaban salah. Leno, jawaban yang benar adalah dari daerah Sulawesi Selatan. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang terakhir. Aplaus dulu untuk Presiden. Total skor di sesi pertama 100. Kita lanjut ke lagu D. Lagu D siap? Ya. Kita
lanjut. Siap regu E? Kita mulai dengan soal yang pertama. Peraturan masih sama. Jawaban benar 100, jika salah nilainya 0. Soal nomor 1. Siapa pemimpin pemberontakan DITII di Jawa Barat? Silakan dengan juri jawaban yang benar. Tidak dijawab. Jawaban yang betul adalah Kartosuwiryo. Ya, sayang sekali 0. Untuk soal pertama, soal nomor 2. Apa nama operasi militer pembebasan Irian Barat? Silakan dengan juri Jawaban jawaban yang yang benar. betul adalah Operasi Mandar. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3. Sebutan penutup kepala pria bagi masyarakat Simalungun adalah titik-titik. Salah. Jawabannya adalah gotong. Ya, gotong. Kalau belakang itu tidak dijawab. Ya, selanjut soal nomor 4. Cagar budaya Percandian Dieng di Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo masuk kategori titik-titik. Museum khusus. Salah. Jawabannya adalah kategori kawasan. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 4. Kita lanjut soal nomor 5. Sebutkan nama galeri yang terdapat di dalam Museum Galeri Nasional. Ya, sayang sekali. Nama galerinya adalah skornya nama galerinya adalah Galeri Nasional Indonesia. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 5. Kita lanjut soal nomor 6. Bangunan yang dulu digunakan sebagai tempat penyelenggaraan Kongres Pemuda Indonesia II pada tahun 1928 saat ini menjadi Museum titik-titik. Museum Sumpah Pemuda. Bagaimana Dewan Juri? 100. Ini soalnya mungkin Ibu Dewan Juri mau bantu. Ibu, ya silakan Bu, boleh dibantu untuk apa liriknya? Dengarkan liriknya ya. Iya. Dengarkan liriknya. Lagu ini berasal dari daerah Daerah Sunda, Jawa Barat. 100. Baik, total skor untuk lagu E 200. Aplaus dulu untuk semua peserta hari ini. Ya, tetap semangat untuk ada di depan. Skor sesi 1, regu A 300, regu B 0, regu C 100, regu D 100, regu E 200. Jangan berkecil hati, masih ada kesempatan di babak kedua, yaitu babak lempar. Nah, ini ada peraturan di babak lempar, masing-masing peserta atau masing-masing tim akan mendapatkan 3 soal. Nah, ini ada soal khusus. Contoh, soal kakak khususkan untuk regu C. Jika regu C menjawab benar, nilai 100. Jika salah, nilainya 0. Dan nanti, andai kata regu C tidak mampu menjawab, soal akan dilempar ke regu D. Jika regu D benar jawabannya, nilai 100. Jika salah, nilai dikurangi 50. Di sini artinya yang menerima lemparan, jika jawaban salah, nilainya dikurangi 50. Bisa dipahami adik-adik semuanya? Tidak menjawab tidak? 2 kali lipat. Boleh tidak menjawab? Nah, dalam hal ini bagi adik yang tidak mampu menjawab, silakan jawab pas. Ya, dan ini hanya ada kesempatan 2 kali lempar. Contoh dari D tidak mampu menjawab, kita lempar ke regu E. Begitu juga berikutnya. Siapa Dede? Baik, kita mulai dengan
lama. Ya, dalam 5 detik. Bisa diulangi soalnya. Siapa presiden setelah Orde Lama? Soeharto. Silakan Dewan Juri. Jawaban benar, skor 100. Baik, Dede, fokus dengan pertanyaan yang akan disampaikan. Ya, soal nomor 2. Cagar budaya jembatan kereta api di Sungai Progo, jembatan Mebling, masuk kategori titik-titik. Pas. Baik, kita lempar ke regu B. Regu B. Ya, pakai mini ya. Silakan regu C. Baik, silakan Pak Juri, jawaban yang benarnya. Skor 0 untuk ketiganya. Jawaban yang benar adalah struktur. Dia masuk cagar budaya struktur. Ya, sayang sekali 0 untuk regu A. Baik, soal nomor 3 untuk regu A ini tidak apa-apa dijawab karena jika salah nilainya tetap 0. Tapi jika dilempar yang menerima lemparan nilainya min 50. Mana tahu jawabannya benar nantinya kan? Baik, soal nomor 3 regu A. Sebutkan 3 jenis batik hasil akulturasi budaya yang dipamerkan di ruang Hasanah Batik Nusantara Musim Batik Nasional. Silakan Pak Juri, jawaban yang benarnya. Betul sih. Maaf ya, kita lempar ke regu B. Kita lempar ke regu C. Silakan regu B. Maaf, silakan baca. Jawaban yang benar adalah batik Busure, batik Jawa Hokokai, dan batik Belanda. Ya, 0 untuk regu A. Total skor untuk sementara di sisi 1 dan 400. Untuk total skor nanti akan kami umumkan setelah babak lempar kita selesaikan agar nanti nilainya siapa tahu ada yang bisa memanfaatkan kesempatan babak lempar untuk menambah poin. Kita lanjut ke regu B. Regu B siap? Soal yang pertama, siapa pemimpin pasukan Belanda saat menghadapi Diponegoro? Senton Elbasyah. Silakan Dewan Juri. Jawaban salah. Silakan dilanjutkan. Oke. Kita lempar ke regu C. Silakan regu C. Kita lempar ke regu D. Ya, silakan Dewan Juri, jawaban yang benarnya. Siapa pemimpin pasukan Belanda saat menghadapi Diponegoro? Jawaban adalah Beto. Ya, sayang sekali 0 untuk regu D. Kita lanjut soal nomor 2. Kesultanan yang didirikan oleh Sunan Jati dan menjadikannya pusat penyebaran Islam di Jawa Barat adalah titik-titik. Kerajaan Islam Cirebon. Silakan Dewan Juri. Jawabannya betul, skor 100. Ya, 100 untuk regu D. Soal yang ketiga. Kapan Museum Basuki Abdullah diresmikan oleh pemerintah Indonesia? Baik, kita lempar ke regu C. Kita lempar ke regu D. Baik, silakan Dewan Juri, jawaban yang benarnya. Jawabannya adalah Museum Basuki Abdullah diresmikan tanggal 25 September 2021. Ya. Aplaus dulu untuk peserta kita di depan. Baik, kita lanjut ke regu C. Siap regu C? Ya, soal yang pertama. Organisasi mahasiswa apa yang terbentuk sebagai respon terhadap peristiwa G30S PKI? Ya, silakan Juli.
regu D? Kita lempar ke regu D. Silakan yang ini jawabannya mana? Jawaban yang benar adalah organisasi KAM. Ya, sayang sekali 0. Mahasiswa Indonesia. Sayang sekali 0 untuk regu C. Soal nomor 2. Nama bangunan cagar budaya di kota Ternate adalah titik-titik. Ya, waktunya habis, kita lempar ke regu berikutnya, regu D, silakan. Ya, kita lempar ke regu E. Ya, baik, silakan dipilih jawabannya mana? Jawaban yang benar adalah BT Oranye. Ya, sayang sekali 0 untuk regu C. Soal nomor 3. Sebutkan 2 alat apa saja yang digunakan dalam pembuatan batik tradisional. Bagaimana Dewan Juri? Dia 2 alat. Ada 2 alat. Kain bahan. Jawaban salah. Ya, kita lempar ke regu D. Ya, waktu habis, silakan kita lempar ke regu E. Cantik dan kaya. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban juga salah, kurangi 50. Ya, regu E digunakan. Jawaban yang benar adalah canting tulis dan canting cap. Ya, mengingatkan kembali ya, cara pembuatan batik ada batik tulis, ada batik cap. Baik, kita lanjut ke regu D. Regu D siap? Ya, ini soal yang pertama untuk regu D, regu E dan regu A. Siap-siap. Siapa pencetus konsep jalan tengah yang jadi fungsi ABRI? Soeharto. Bagaimana Dewan Juri? Benar atau salah? Diulangi jawabannya. Soeharto. Masih salah. Kita lempar ke regu E. Bagaimana Dewan Juri? 100 untuk regu E. Ya, 100 untuk regu E. Jawabannya adalah Ahmad Nasution. Ya, soal nomor 2 untuk regu D. Fosil Homo erectus arkaik di Sangiran banyak ditemukan di lapisan titik-titik. Ya, kita lempar ke regu E. Kita lempar ke regu A. Silakan Dewan Juri, jawabannya benar. Jawabannya benar adalah puncangan dan grensa. Soal yang ketiga, kapan Museum Basuki Abdullah diresmikan? Salah. Silakan regu B. Regu A. Silakan Dewan Juri, jawabannya benar. Tanggal 25 September 2001. Ya, sayang sekali 0 untuk regu D. Kita lanjut ke regu E. Regu E siap? Ya, kita soal yang pertama. Apa nama program pembangunan jangka panjang Orde Baru? Bagaimana Dewan Juri? 100 untuk E. Ya, 100 untuk regu E. Selanjutnya soal nomor 2. Cagar budaya kapal perang Republik Indonesia Dewa Ruci masuk kategori titik-titik. Ya, silakan Dewan Juri. Jawaban salah. Ada. Ya, kita lempar ke regu A. Kita lempar ke regu B. Ya, silakan Dewan Juri. Jawaban yang betul adalah kategori struktur.
di ruang sejarah batik Nusantara Museum Batik Nasional. Ya, kita lempar ke regu A, kita lempar ke regu B. Baik, silakan dimajuin. Jawabannya 3 koleksi yang dipamerkan di ruang sejarah batik Nusantara Museum Batik Nasional. 1. Replika sertifikat UNESCO. 2. Sejarah batik. Dan yang ketiga adalah kaca dengan motif kayu batik. Sayang sekali 0 untuk regu ini. Baik, kita lanjut ke sesi yang ketiga, ini babak rebutan. Namun sebelum itu kita lihat skor sementara. Ya, untuk A 400 ini total skor ya, sesi 1 dan sesi 2. Regu B 100, regu C 100, regu D 100, dan regu E 350. Aplaus dulu untuk peserta kita. Baik, adik-adik, ini adalah babak rebutan. Babak rebutan ini ada 10 soal. Jawaban benar nilai 100, jawaban salah nilai dikurangi 100. Dan di sini peraturan tambahannya, ketika pembaca soal sedang membacakan soal dan adik menekan bel, itu artinya soal tidak akan dilanjutkan. Dan jika adik tidak mampu menjawab, jika peserta tidak mampu menjawab, itu artinya nilainya tetap dikurangi 100. Jadi mari berhati-hati dalam menekan bel. Ini adalah sesi terakhir untuk babak yang pertama ini. Bisa dipahami ya, Dek? Ya. Jawaban tetap sama, kesempatannya dalam waktu 5 detik. Jadi nanti misalkan adik tahu jawabannya tapi waktunya sudah habis, kami lempar ke regu berikutnya. Nah, sebelum itu kita cek bel dulu. Baik, silakan regu B, tekan belnya. Tekan terus, tekan aja terus, tekan, jangan dilepas. Tekan, jangan dilepas. Silakan regu A tekan bel. Regu C tekan bel. Regu D tekan bel. Regu E. Ya, silakan regu A dilepas. Oke. Jadi jika satu tim yang sudah tekan bel itu tahan belnya yang lama agar panitia dan juri tahu siapa yang menekan bel pertama. Dan jangan dilepas. Bisa dipahami ya, Dede? Baik, kita lanjut ke babak rebutan. Di sini kita ada 2 kali kesempatan. Ya, 2 kali kesempatan. Misalnya contoh regu B menjawab tapi jawabannya salah, nilai dikurangi 100. Kami kasih kesempatan yang kedua, siapa yang regu yang mau menjawab, bagi regu yang mau menjawab. Bisa dipahami ya, Dede? Ya, ini adalah kesempatan menambah poin. Kita buka dengan soal yang pertama. Siap? Ya. Soal yang pertama. Sebutkan satu dampak positif Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kesempatan pertama habis, kami beri kesempatan kedua. Ya, waktunya habis, silakan dipilih. Tidak ada yang jawab. Jawabannya adalah stabilitas politik sementara. Ya, sayang sekali. Dan lagi. Artinya kalau jawaban mereka tidak dapat ketiga-tiganya, maka kita bukan ya. Ya, tetap. Kenapa, Kak? Soal 1 dibatalkan. Nah, dia udah 2 kali kesempatan. Oke, sudah. Soal aman ya, karena dia sudah 2 kali kesempatan. Berarti oke ya?
Baik, kita lanjut soal nomor 2. Sebutkan satu jenderal korban G30 SPKI. Silakan berdoa. Bagaimana dengan Juli? Sayang sekali, silakan Reguce. Ya, silakan Reguce. Ya, min 100 untuk Reguca dan min 100 juga untuk Reguce. Silakan jawaban yang benarnya Dewa Juli. Di lain jawaban itu di mana? Enggak, jawabannya lagi. Tunggu dulu Bu membaca soal, karena soalnya belum selesai dari dibaca. Biar dilanjutkan, itu bisa dilanjutkan ya, lengkapnya. Ya, berarti ini hanya kecuali Reguca berarti ya Pak ya? Kecuali A dan C ya. Ya, coba kita Lanjutkan soalnya. Ya. Baik, kami lanjutkan soalnya. Sebutkan satu jenderal korban G30 SPKI yang berhasil selamat. Maaf, Regude. Jenderal Ahmadi. Jawaban juga salah. Ya, min 100 untuk Regude. Nah, jawaban yang benar adalah yang selamat itu Bapak Jenderal A.H. Nasution Abdul Haris Nasution. Ya, sayang sekali min 100 untuk Regude. Kita lanjut soal yang ketiga. Ingatkan kembali ya adik tadi sama-sama dengarkan soalnya sampai selesai. Baik, soal nomor 3. Apa istilah hukuman pelanggaran kontrak kerja di perkebunan masa liberal? Itu tadi yang jawab yang C. C dikurangi 100, D dikurangi 100, A dikurangi 100. Silakan. Iya, itu tadi dia belum jawab C, cuma dua. Ulangi. Sistem sewa tanah. Tidak ada yang Jawaban salah. Min 100. Kesempatan kedua. bisa. Ya, min 100 untuk huruf B. Oke. Jawaban yang benar adalah onalisasi. Ya, sayang sekali 0. Sayang sekali min 100 untuk huruf B. Selanjutnya soal nomor 4. Lukisan tahun 1953 dengan judul Istriku merupakan karya pelukis titik-titik. Waktunya habis. Silakan kesempatan kedua. Waktu habis. Silakan menjadi jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah Dula nama pelukis. Ya, sama sekali. Soal nomor 5. Koleksi wayang yang melambangkan alam semesta adalah titik-titik. Waktu pertama habis, kita lanjutkan dengan kesempatan kedua. Ya, waktunya habis. Silakan. Jawabannya adalah rayon. Ya, 0 untuk semua regu. Soal nomor 6. Homo erectus tipik juga dikenal dengan nama titik-titik. Silakan regu C. Bagaimana dengan Juli? Diulangi jawabannya. Jawaban benar nilai 100. Dan 100 untuk regu C. Soal nomor 7. Gedung Kebangkitan Nasional dahulunya adalah gedung bekas kegiatan mahasiswa kedokteran yang disebut. Silakan regu E. Regu E lebih awal. Silakan. Jawaban Bagaimana? benar nilai 100. Ya, 100 untuk regu E. Soal nomor 8.
ada 4 seni, serta memiliki berbagai macam koleksi dan benda seni lainnya. Di manakah alamat lengkap museum ini berada? Waktu habis kesempatan pertama, kita lanjut kesempatan kedua. Waktu habis, silakan semuanya. Jawabannya adalah Jalan Keuangan Raya nomor 19 Kilang Barat, Jakarta Selatan. Ya, senang sekali. Nah, untuk semua peserta, soal yang terakhir. Prasasti Talangko berasal dari daerah, silakan berdoa. Bagaimana dengan juri? Jawaban salah. Baik, satu kali kesempatan. Silakan Dr. C. Jawaban benar nilai 100. Ya, 100 untuk Dr. C. Dan kita tunggu skor sementara atau skor semuanya. Untuk regu A 300, regu B 0, regu C 200, regu D 0, dan regu E 450. Baik, silakan adik-adik kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, siap-siap. SMP Insan Cendekia di regu A, regu B SMP IT Anahal, regu C SMPN 1 250 Kota, regu D SMP Islam Raudatul Jannah, SMP 1 2 di regu E. Ada yang siap? Ya, baik, sebelum kita lanjut, seperti biasa tadi kita loading penomoran soal, amplop soal. Baik, kita mulai dengan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, silakan regu D. Oke, regu A boleh dilepas dulu. Regu D, silakan nomor berapa? Soal yang 3 nomor 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, dan 13 sampai 16. Nomor 8. Regu D. Baik, selanjutnya 1, 2, 3. Ya, silakan regu D. Nomor 6. Selanjutnya 1, 2, 3. Ya, silakan regu B. Oke, C silakan dilepas dulu. Nomor 5. Regu B. C. Regu B. B. Baik, 1. Oke, silakan regu C. Nomor 13. C. Ya. Ya, regu A nomor berapa? Nomor 9. Baik, adik-adik, kita cek sound dulu. Dan di sini silakan perkenalkan diri. Ya, karena tadi agak lupa ya. Ya, kita lanjut aja dari sekarang. Silakan regu A perkenalkan dirinya.
benar kepada cekkan video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMP Islam Ratujana. Saya guru bicara di sini bersama teman-teman. Samping kanan saya dan di samping kiri saya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Ya, silakan dulu. dan saya Sumarna dan sebelah kanan saya Salini Rodatul sebelah kiri saya Alisa Finara. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada semuanya. Baik, sebelum kita lanjut, saya menjelaskan peraturannya. Peraturannya masih sama di babak yang pertama tadi. Di sesi yang pertama ada 7 soal. Soal yang sesi sekarang ada 7. Jawaban benar nilai 100, jika salah nilai 0. Siap bergerak? Agar lebih semangat. Ayo kita close dulu pada peserta yang depan. Baik, soal yang pertama untuk regu A. Sebutkan satu partai pemenang pemilu 1955. Bagaimana Dewan Juri? Skor 100 untuk kita. Soal nomor 2. Apa ideologi DITI? Zaman saya. Silakan Dewan Juri. Kurang tepat. Jawaban yang benar, jawaban yang benar Islam. Ya. Sayang sekali nilainya 0 untuk soal nomor 2. Soal nomor 3. Upacara pengangkatan, penobatan, pengesahan seorang menjadi penyimbang atau pimpinan adat atau tokoh adat adalah titik-titik. Waktu habis, silakan Dewan Juri jawaban yang benar. Upacara ini adalah upacara cakap padu. Ya, sayang sekali 0 untuk grup A, soal nomor 3. Soal nomor 4. Penutup kepala laki-laki masyarakat Lembah Tore adalah titik-titik. Bagaimana Dewan Juri? Skor 0, jawaban yang benar adalah Siga. Ya,
waktunya habis, silakan Dewan Juri. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 adalah Profesor Dr. Fuad Hasan. Silakan sekali. Nol untuk soal nomor 5. Tepuk tangan dulu untuk peserta kita. Ya, soal yang ke-6. Apa peran gedung Keramat 106 pada masa perjuangan revolusi fisik? Ya, silakan Dewan Juri. Boleh diulangi? Bersama Sang Muda. Jawabannya salah. Skor 0. Jawaban yang benar adalah sebagai tempat persembunyian pemuda. Ya, senang sekali. 0. Kita lanjut soal yang terakhir. Ini dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sampai menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Siapa pencipta lagu tersebut? Jawaban 100. Ya, 100 untuk grup A. Baik, kita lanjut ke grup B. Kita buka amplopnya dulu. Grup B siap? Soal nomor 1. Apa kepanjangan DITII? Bangun Islam, Bagaimana Dewan Juri? Berdasarkan negara Islam Indonesia. Jawaban betul, skor 100. 100 untuk grup B. Soal nomor 2. Siapa pemimpin Komando Mandala? Ya, waktunya habis. Silakan Dewan Juri, jawaban yang benar. Skor 0. Jawaban yang benar adalah Soeharto. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3. Rendang itu artinya olahan makanan yang dimasak titik-titik. Diulangi. Masa lama. Kurang tepat, Bu. Konsepnya rendang itu jawaban kuncinya ya. Jawabannya sampai kering. Lamanya tapi sampai kering. Poinnya. Jadi 0 untuk grup B. Ya, sayang sekali 0 untuk grup B. Kita lanjut soal nomor 4. Cagar budaya lokasi Gedung Merdeka di Bandung masuk kategori titik-titik. Jawabannya Iksal. Yang benar adalah masuk kategori cagar budaya lokasi Gedung Merdeka, itu adalah kategori situs. Sayang sekali 0 untuk soal nomor 4. Kita lanjut soal nomor 5. Di mana letak lokasi dan alamat lengkap Museum Galeri Nasional? Ya, Jakarta Utara. Diulangi. Jakarta Utara. Dia yang diminta itu adalah alamat lengkapnya. Tapi salah juga jawaban Jakarta Utara itu. Yang lengkapnya adalah Jalan Medan Merdeka Timur nomor 1 Jakarta Pusat. Skor 0 untuk grup B. ya,
Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 5. Kita lanjut ke soal nomor 6. Apa nama museum di bawah Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya yang memiliki koleksi unggulan milik W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya? 100 untuk B. Ya, 100 untuk B. Soal nomor 7. Solera, 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 anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Lagu ini berasal dari daerah mana? Riau. 100 untuk B. Ya, 100 untuk B. Aplaus dulu untuk peserta kita yang keempat. Kita lanjut soal nomor 3. Lanjut soal nomor 13 untuk berkucil. Berkucil siap? Untuk mengingatkan agar tidak ada terjadi kesalahpahaman dalam menjawab, harapannya ada lebih jelas menyampaikannya, dan apabila mikrofonnya ada masalah, gunakan suara aslinya yang lebih keras tanpa volumenya. Siap berkucil? Soal yang pertama. Apa penyebab Indonesia keluar dari PBB tahun 1965? Mileno, jawaban yang benar adalah konflik dengan negara Malaysia. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang pertama. Soal nomor 2. Apa nama operasi penumpasan Permesta? Salah satunya saja. Baik, silakan. Nama operasi penumpasan Permesta adalah Operasi Merdeka atau Sabta Marga Mina. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 2. Kita lanjut soal nomor 3. Nama benteng yang pernah digunakan sebagai tempat tahanan politik peristiwa G30 SPKI tahun 1965 adalah titik-titik. Ya, silakan dilanjuti. Jawaban salah, yang benar adalah Benteng Fredeburg. Sayang sekali 0 untuk soal nomor 3. Soal nomor 4. Tombak kerajaan dengan bilah dan tangkai yang dihias dengan emas dan perak adalah titik-titik. Yang waktunya habis, silakan dilanjuti. Ada jawaban Mileno, jawaban yang benar adalah cogan atau sirih besar. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 4. Soal nomor 5. Perhatikan baik-baik. Untuk menghidupkan kembali penggunaan gedung Stovia sebagai tempat kegiatan para pemuda, maka pada tanggal 20 Mei 1974 bersamaan dengan Hari Kebangkitan Nasional, gedung Stovia diubah namanya menjadi Gedung Kebangkitan Nasional. Pengelolaan Gedung Kebangkitan Nasional diserahkan kepada siapa? Waktunya habis, silakan dilanjuti. Tidak ada jawaban Mileno, jawaban yang benar adalah kepada pemerintah DKI Jakarta. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang kelima. Soal yang keenam. Pada masa pendudukan Jepang, rumah tersebut digunakan sebagai tempat
Jawaban benar nilai 100. 100 untuk BUD. Soal nomor 7. Potong bebek angsa, masabi kuali, nona minta dansa empat kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Lagu ini berasal dari daerah mana? Jawaban salah. Lagu ini berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur. Ya, sayang sekali 0 untuk soal yang ke-7. Total skor untuk Regu C 100. Baik, kita aplaus dulu untuk peserta yang depan. Baik, kita lanjut ke Regu D. Siap Regu D? Dengarkan dan perhatikan semuanya baik-baik. Tahun berapa pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan? Tahun 1955. Bagaimana dari? Jawaban 100. 100 untuk Regu D. Siapa pemimpin DITI di Aceh? Tahun 2000. Skor 100 untuk Regu D. Soal nomor 3. Kain batik hasil kerajinan tradisional dengan motifnya yang bernuansa kaligrafi Arab adalah titik-titik. Kain batik Besunan. Skor 100 untuk Regu D. Soal nomor 4. Cagar budaya Istana Bung Hatta di Bukit Tinggi masuk kategori titik-titik. Situs. Skor 100 untuk Regu D. Soal nomor 5. Sebutkan apa nama bangunan awal sebelum Galeri Nasional didirikan. Silakan dengan diri. Skor 0. Jawabannya adalah Wisma Seni Nasional atau kita kenal dengan Gedung Pameran Seni Rupa. Ya, sayang sekali 0 untuk soal nomor 5. Soal nomor 6. Siapa nama pemilik Gedung Keramat 106 setelah Indonesism Klub Gebol bubar? Waktunya habis, silakan lanjut. Skor 0. Nama pemilik gedungnya adalah Si Komiang. Ya, soal yang terakhir untuk Regu D. Re, ayo re, lagu-lagu nan tunjukkan. Re, ayo re, rame-rame bebarengan. Ayo sopo belum meluaku. Lagu ini berasal dari daerah mana? Jawa Tengah. Salah. Skor 0. Jawabannya adalah
Silakan Dewan Juri, Jawabannya adalah penentuan pendapatan rakyat. Ya, sayang sekali untuk soal nomor 2. Soal nomor 3. Salah satu bentuk seni pertunjukan yang menampilkan konflik atau pertarungan secara estetis yaitu titik-titik. Ya, waktunya habis. Silakan Dewan Juri. Nama keseniannya itu berasal dari Jawa Barat, Sumatera Barat. Namanya B. Ya, sayang sekali. Untuk soal nomor 3. Lanjut soal nomor 4. Cagar budaya rumah kediaman Muhammad Hatta di Jakarta Pusat masuk kategori titik-titik. Kawasan museum. Silakan Dewan Juri, jawabannya benar. Jawabannya salah. Rumah kediaman Muhammad Hatta itu yang di Jakarta Pusat itu masuk kategori bangunan. Ya, sayang sekali. Untuk soal nomor 4. Kita lanjut soal nomor 5. Apa jenis koleksi benda yang paling banyak dimiliki oleh Museum Galeri Nasional? Ya, waktunya habis. Silakan Dewan Juri. Karena tidak jawab, waktunya habis. Jawabannya betul adalah lukisan. Ya, sayang sekali. Untuk soal nomor 5. Soal nomor 6. Benda cagar budaya terikat nasional berupa alat musik gesek yang merupakan koleksi Museum Sumpah Pemuda di Jakarta adalah titik-titik. Biola. Bagaimana Dewan? Betul? Ya, 100 untuk huruf D. Soal nomor 7. Injin semut, siapa sakit naik di atas. Injin semut, walau sakit jangan dilepas. Lagu ini berasal dari daerah mana? Jambi. 100 untuk ini. Baik, total skor untuk regu E 300. Baik, untuk sesi pertama regu A 200, regu B 300, regu C 100, regu D 400, dan regu E 300. Tolong untuk skor sekarang. Baik, kita lanjut ke babak lempar. Sama dengan babak pertama, sesi lempar ini adalah sesi kesempatan bagi regu lain menambah soal. Masing-masing regu akan diberikan 3 soal. Jika regu yang bersangkutan tidak mampu menjawab, nilainya 0. Jawaban benar, nilainya 100. Namun apabila dilempar dan penerima lemparan jawaban benar, nilai 100. Jika salah, nilai dikurangi 50. Adik-adik bisa paham dengan peraturan ini? Baik, siap-siap, kita mulai dari regu A. Soal nomor 1. Siapa Presiden Soeharto? Siapa Presiden setelah Soeharto mundur? Jawaban benar nilai 100. Ya, soal nomor 2. Nama masjid yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Mahmud Al-Rashid Perkasa Alam Shah tahun 1873 sampai 1942 terletak tidak jauh dari Istana Maimun titik-titik. Jawaban benar nilai 100. Ya, 100 untuk regu A. Soal nomor 3. Sebutkan apa nama penghargaan yang diterima Basuki Abdullah dari Kerajaan Thailand. Waktu habis, kita lempar ke regu B. Kita lempar ke regu C. Patung Gajah. Jawaban salah. Sayang sekali, min 50 untuk regu C.
Baik, waktu habis, kita lempar ke regu C. Kita lempar ke regu D. Pas. Ya, sayang sekali. Bagaimana dengan Juli? Jawabannya benar? Jawabannya adalah keberhasilan ekonomi Orde Baru itu adalah berupa stabilitas ekonomi dan swasembada pangan. Kita ke soal berikutnya. Baik, soal nomor 2 untuk regu B. Nama Hotel Majapahit pada masa pendudukan Jepang di Surabaya adalah titik-titik. Hotel Majapahit. Bagaimana dengan Juli? 100 untuk B. Ya, 100 untuk regu B. Soal nomor 3. Apa nama motif batik dengan ciri khas berbentuk diagonal yang tegas, sekilas menyerupai ombak laut yang saling berkaitan tidak terputus, yang memiliki makna filosofi sebuah perjuangan yang tidak akan pernah putus? Apa nama motifnya? Baik, kita lempar ke regu C. Kita lempar ke regu D. Megamendung. Jawaban salah. Yang benar adalah min 50 ya. Ya, min 50 untuk regu D. Jawaban betul adalah motif parang. Motif parang, ya, sayang sekali. Min 50 untuk regu D. Kita lanjut untuk regu C. Siap regu C? Siap. Soal yang pertama. Apa judul buku Raffles tentang Jawa? Ya, waktunya habis. Kita lempar ke regu D. Waktu. Kita lempar ke regu E. History of Jawa. 100 untuk E, 100 untuk regu E. Soal nomor 2 untuk regu C. Homo floresiensis juga dikenal dengan nama julukan titik-titik. Kita lempar regu D. Kita lempar regu E. Baik, silakan Juli, jawaban yang benar. Nama julukan lainnya dari Homo floresiensis ini adalah The Hobbit. Ya, sayang sekali, 0 untuk regu C. Ya, soal nomor 3 untuk regu C. Siap regu C? Selain surat kabar dan majalah, salah satu media komunikasi yang sangat efektif dan berperan penting dalam proses penyebar luasan berita proklamasi kemerdekaan agar cepat sampai ke berbagai daerah di Indonesia adalah titik-titik. Radio 100 skor untuk C. Ya, 100 untuk C. Baik, kita lanjut ke regu D. Regu D siap? Soal yang pertama untuk regu D. Tanggal berapa Soeharto mundur? Ya, waktunya habis. Kita lempar ke regu E. Kita lempar ke regu A. Ya, silakan Juli, jawaban yang benar. Jawaban yang benar 21 Mei 1998 ya. Ya, senang sekali. 0 untuk regu D. Soal nomor 2. Nama candi tempat pendataan Anusapati Raja kedua Singasari adalah? Waktunya habis. Kita lempar ke regu B. Kita lempar ke regu A. Baik, silakan Dewan Juri, jawaban yang benar. Jawaban Leno. Jawaban yang benar adalah Candi Kidal. Ya, sayang sekali. 0 untuk regu D. Soal yang terakhir. Dengarkan baik-baik. Museum Batik Indonesia didirikan sebagai wujud tindak lanjut atas penetapan batik Indonesia sebagai representative list of the intangible culture heritage of humanity oleh UNESCO pada tanggal dan tahun berapa?
Kita lempar ke regu A. Ya, silakan. Jawabannya adalah tanggal 2 Oktober 2009. Ya, sayang sekali 0 untuk regu D. Kita lanjut ke soal berikutnya, regu E. Siap regu E? Ya. Soal yang pertama, sebutkan satu kritik politik terhadap Orde Baru. Kita lempar ke regu A. Kita lempar regu B. Silakan Dewan Juri. Kritik terhadap politik Orde Baru adalah KKN, pembatasan kebebasan dan pemerintahan yang otoriter. Ya, sayang sekali 0 untuk regu E. Kita lanjut soal nomor 2. Naskah karya sastra Jawa Kuno berbentuk kakawin dari masa Majapahit yang ditulis oleh seorang pujangga bernama samaran Bu Prapanca adalah titik-titik. Waktunya habis, kita lempar ke regu A. 100 untuk A. 100 untuk A. Soal nomor 3 untuk regu E. Dengarkan dan perhatikan baik-baik. Motif batik ini memiliki makna cinta yang teguh kembali. Kain bermotif ini biasanya digunakan oleh tua pengantin di hari pernikahan. Apakah nama motif batik tersebut? Ya, kita lempar ke regu A. Kita lempar regu B. Silakan Dewan Juri, jawaban benarnya. Jawaban yang benar adalah motif teruntuk. Ya, sayang sekali. Baik, total skor untuk sesi pertama dan kedua. Regu A 500, regu B 400, regu C 150, regu D 350, dan regu E 400. Untuk sementara A unggul. Ya, kita lanjut dengan babak rebutan. Baik, adik-adik, kita akan lanjut di soal babak rebutan. Dalam kesempatan ini, mereka kembali mengingatkan jika soal belum selesai dibacakan jangan ditekan belnya, karena soal tidak akan kakak lanjutkan. Dan apabila misalnya pertama soal di kakak baca dan ada yang menekan bel, berarti soal tidak dilanjutkan. Dan apabila ada yang menekan bel berikutnya, tetap soal tidak akan dilanjutkan. Berarti kesempatan di babak rebutan hanya ada 2 kali. Jawaban benar nilai 100, jawaban salah nilai dikurangi 100. Siap adik-adik semuanya? Mari tepuk tangan dulu untuk peserta kita yang di depan. Soal yang pertama. Siapa tokoh utama pemberontakan PKI Madiun tahun? Ya, silakan regu D. Ya, silakan Dewan Juri. 100 untuk D. Ya, 100 untuk regu D. Soal nomor 2. Tahun berapa PPRA dilaksanakan? Kesempatan pertama habis, kita lanjut kesempatan kedua. Waktu habis, silakan Dewan Juri. Karena tidak ada jawab, jawabannya adalah 1969. Ya, 0 untuk semua regu. Soal nomor 3. Tahun berapa krisis ekonomi pendorong reformasi? Silakan regu A. 1998. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban salah. Nilai dikurangi 100. Kesempatan kedua. Ya, waktunya habis. Silakan.
Jadi jawaban yang benarnya Krisis ekonomi pendorong reformasi itu di tahun 97. Masihnya 98. Oke, dan ke soal. Baik, kita lanjut soal nomor 4. Tradisi melepaskan perahu kecil yang berisikan. Silakan Bude. Bagaimana Don Judi? 100 untuk D. 100 untuk D. Soal ke-5. Cagar budaya gereja katedral di Jakarta Pusat masuk kategori titik. Silakan Bude. Bangunan. Masalah. Min 100 untuk Bude. Silakan Reka. Oke, jawabannya 100 untuk Reka. Baik, soal nomor 6. Situs ini dikenal sebagai Kedaton Giri dan menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Jawa, yaitu titik-titik. Kesempatan pertama habis. Ya, waktunya habis. Silakan dilanjutkan. tidak ada jawaban. Leno. Jawaban yang benar adalah situs makam Sunan Giri. Sayang sekali 0 untuk Semarang. Baik, soal nomor 7. Sebutkan 2 manfaat Museum Galeri Nasional dalam mengoleksi karya seni. Kesempatan pertama habis. Kesempatan kedua. Ya, sayang sekali waktunya habis. Jawaban yang benar adalah melestarikan dan mempromosikan seni rupa Indonesia. Sayang sekali 0 untuk Semarang. Kita lanjut soal nomor 4. Soal nomor 8. Berarti masih fokus ya? Masih fokus. Objek lukisan seorang tokoh pergerakan nasional yang menjadi salah satu benda cagar budaya yang terdapat dalam koleksi Museum Sumpah Pemuda di Jakarta adalah titik-titik. Kesempatan pertama habis. Kita lanjut kesempatan kedua. Ya, waktunya habis. Silakan menjadi. Sempurna untuk semuanya. Jadi nama tokoh yang dipakai lukisan itu adalah Dr. Muhyiddin Sudiwo. Ya, sayang sekali 0 untuk Semarang. Soal 2 terakhir. Ya, soal nomor 9. Sebutkan salah satu warisan budaya tak benda dari Indonesia yang diakui UNESCO tahun. Silakan B. Kalau salah. Ya, kami nilai dikurangi 1. Soal dilanjutkan. Yang diakui UNESCO tahun 2009. Silakan B. Bagaimana B? 100 untuk B. Soal terakhir. Nilainya sedikit ya. Ya, siap-siap. Sebutkan apa fokus utama dari ruang teknik pembuatan batik di Museum Batik Nasional. Ya, waktunya habis. Kesempatan kedua. Silakan berdoa. Sudah mencoba, sudah bagus. Ya, kesempatan kedua. Berarti silakan jawabannya benarnya dulu. Jawaban yang benar di ruang teknik pembuatan batik itu adalah menjelaskan teknik batik tulis dan ucap dengan taruhan alas. Ya, 0
Ben